Hari itu, Rido memasuki ruang kuliah dengan rasa gugup. Mata kuliah yang akan ia ambil ini terkenal sulit, dan dosennya adalah Dr. Santi, seorang wanita muda yang namanya sering diperbincangkan karena kecerdasannya. Rido tidak pernah menduga bahwa dosen yang akan mengajar adalah wanita cantik dengan senyum yang memikat. Saat Santi memasuki ruangan, suasana berubah seketika. Rambutnya yang tergerai rapi dan wajah teduhnya membuat seluruh kelas terdiam. Dengan penuh wibawa, Santi memulai kuliah pertamanya. Namun, di balik sikap profesionalnya, Santi menyimpan beban emosional. Ia baru saja bercerai setelah 10 tahun pernikahan yang penuh masalah. Rido, yang duduk di bangku tengah, tak bisa mengalihkan pandangannya. Ada sesuatu pada Santi yang menariknya, bukan hanya kecantikannya, tetapi juga ketenangan yang ia bawa. Rido mulai menyadari bahwa dia ingin tahu lebih banyak tentang dosen ini. Beberapa minggu berlalu, dan Rido semakin sering berinteraksi dengan Santi. Ia selalu menyelesaikan tugas dengan baik, bahkan sering mengajukan pertanyaan tambahan di luar jam kuliah. Hal ini membuat Santi mulai memperhatikan Rido. Suatu hari, Santi memanggil Rido ke ruangannya. Dengan nada serius, ia memuji pekerjaan Rido yang selalu luar biasa. "Kamu punya potensi besar, Rido. Saya jarang melihat mahasiswa seambisius kamu," kata Santi. Rido tersenyum malu. Di dalam hatinya, ada rasa bahagia karena bisa mendapatkan perhatian dari Santi. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terburu-buru. Ia memutuskan untuk menunjukkan dirinya sebagai mahasiswa yang pantas dihargai, bukan hanya sebagai pria yang diam-diam mengagumi dosennya. Di sisi lain, Santi mulai merasa ada yang berbeda ketika berbicara dengan Rido. Pemuda itu tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kebaikan hati yang membuatnya merasa nyaman. Namun, ia masih menahan perasaannya, mengingat posisinya sebagai dosen dan luka hatinya dari pernikahan sebelumnya. Pada suatu sore, setelah kelas berakhir, Rido mendapati Santi sedang duduk sendirian di taman kampus. Wajahnya terlihat murung. Rido memutuskan untuk mendekatinya. "Dosen Santi, apa Anda baik-baik saja?" tanya Rido dengan nada penuh perhatian. Santi terkejut, tetapi ia tersenyum tipis. "Hanya lelah, Rido. Kadang-kadang, hidup ini tidak selalu seperti yang kita rencanakan," jawabnya. Percakapan mereka berlanjut, dan untuk pertama kalinya, Santi membuka dirinya. Ia bercerita tentang perceraiannya, tentang rasa sakit yang ia alami, dan tentang bagaimana ia mencoba memulai hidup baru. Rido mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyangka bahwa di balik sosok dosen yang tegar, ada seorang wanita yang rapuh. Dari percakapan itu, Rido semakin yakin bahwa ia ingin melindungi dan membahagiakan Santi, meskipun ia tahu ini bukan hal yang mudah. Hubungan Rido dan Santi semakin dekat. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama, meskipun selalu berusaha menjaga agar tidak terlalu mencolok di depan orang lain. Rido sering membantu Santi dengan pekerjaan administrasi di kampus, sementara Santi mulai memberikan perhatian lebih pada Rido. Namun, di tengah kebahagiaan ini, ada banyak rintangan. Teman-teman Rido mulai curiga, dan rekan-rekan dosen Santi mulai membicarakan kedekatan mereka. Santi merasa tertekan, tetapi Rido meyakinkannya. "Kita tidak melakukan hal yang salah, Bu. Saya hanya ingin melihat Anda bahagia," kata Rido dengan tulus. Kata-kata Rido membuat Santi tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa Rido bukan hanya seorang mahasiswa, tetapi pria yang benar-benar peduli padanya. Suatu malam, Santi mengajak Rido bertemu di sebuah kafe. Ia terlihat gugup, tetapi ada ketegasan dalam suaranya. "Rido, saya tahu kita sudah sangat dekat, tapi saya tidak bisa terus seperti ini. Saya dosenmu, dan saya tidak ingin melanggar aturan," kata Santi. Rido terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Saya tidak peduli dengan status, Bu. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa perasaan saya tulus. Jika Anda merasa ini salah, saya akan menghormati keputusan Anda. Tapi jika ada kesempatan, saya ingin mencoba." Santi tersenyum, air mata mengalir di pipinya.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar menghargainya sebagai individu. Setelah malam itu, mereka memutuskan untuk menjalani hubungan secara perlahan, menunggu Ridho lulus sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Setelah memutuskan untuk melanjutkan hubungan secara perlahan, Ridho dan Santi mulai menghadapi realitas yang semakin rumit. Ridho harus fokus menyelesaikan skripsinya, sedangkan Santi berjuang menjaga profesionalitas di lingkungan kampus. Namun, masalah mulai muncul ketika gosip tentang mereka menyebar di kalangan mahasiswa dan dosen. Salah satu rekan dosen Santi, Pak Haris, yang pernah memiliki perasaan pada Santi, mulai mencurigai kedekatan mereka. "Bu Santi, saya dengar kamu sering terlihat bersama Ridho. Saya harap itu hanya hubungan akademis," kata Pak Haris dengan nada penuh sindiran. Santi hanya tersenyum dingin, tetapi di dalam hatinya, ia merasa tertekan. Ia tahu bahwa posisinya sebagai dosen membuat semua tindakannya diawasi. Ridho, di sisi lain, mulai merasa bersalah karena hubungannya dengan Santi membawa tekanan tambahan untuk wanita yang dicintainya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk segera menyelesaikan kuliah agar hubungan mereka tidak lagi menjadi bahan pembicaraan. Karena tekanan di kampus semakin besar, Ridho dan Santi memutuskan untuk mengurangi interaksi di tempat umum. Mereka mulai bertemu secara diam-diam di luar kampus, biasanya di kafe kecil atau taman yang sepi. Pada salah satu pertemuan mereka, Ridho melihat sisi lain dari Santi. Wanita itu tertawa lepas saat mereka berbicara tentang hal-hal ringan. Ridho menyadari bahwa di balik semua tekanan yang dihadapi Santi, ia adalah wanita yang hanya ingin merasa dicintai dan dihargai. "Saya tidak ingin kamu merasa tertekan karena hubungan kita, Ridho," kata Santi suatu malam. "Saya tidak peduli dengan apa kata orang, Bu. Yang penting saya ada di sini untuk Anda," jawab Ridho dengan tulus. Percakapan itu semakin memperkuat hubungan mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa hubungan ini tidak bisa berjalan seperti ini selamanya. Di semester terakhirnya, Ridho mulai sibuk dengan sidang skripsi. Ia bekerja keras untuk memastikan kelulusannya berjalan lancar. Sementara itu, Santi memberikan dukungan dari balik layar, membantu Ridho dengan revisi dan memberikan motivasi. Namun, tekanan semakin besar ketika Pak Haris melaporkan Santi ke dekan. Ia menuduh Santi melanggar kode etik dosen karena terlalu dekat dengan Ridho. Santi dipanggil untuk menghadiri sidang etik. Dalam sidang tersebut, Santi dengan tegas menyatakan bahwa hubungannya dengan Ridho tidak pernah memengaruhi nilai atau hasil akademis mahasiswa itu. Ridho, yang mendengar kabar ini, merasa bersalah. Ia ingin melindungi Santi, tetapi Santi memintanya untuk tetap fokus pada kelulusan. "Jika kamu benar-benar peduli padaku, Ridho, buktikan dengan kesuksesanmu," kata Santi. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Ridho berhasil lulus dengan predikat cum laude. Pada acara wisuda, ia melihat Santi berdiri di barisan dosen, memberikan senyuman penuh kebanggaan. Setelah acara wisuda, Ridho mendekati Santi. Mereka bertemu di tempat yang lebih sepi untuk berbicara. "Saya sudah lulus, Bu. Sekarang saya bukan lagi mahasiswa Anda," kata Ridho dengan nada serius. Santi terdiam, lalu tersenyum. "Jadi, apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" Ridho menggenggam tangan Santi. "Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi pria yang pantas untuk Anda, bukan hanya sebagai mantan mahasiswa Anda." Malam itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka secara terbuka, meskipun tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah. Beberapa bulan setelah wisuda, Ridho mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Ia bekerja keras untuk membangun kariernya, sementara Santi tetap menjalani perannya sebagai dosen. Setelah merasa stabil, Ridho memutuskan untuk melamar Santi. Ia membawa Santi ke tempat pertama kali mereka bertemu di taman kampus. "Dosen Santi, atau lebih tepatnya, wanita yang saya cintai. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan Anda. Apakah Anda bersedia menikah dengan saya?" Santi tidak bisa menahan air matanya.
Setelah semua rintangan yang mereka hadapi, akhirnya mereka menemukan kebahagiaan. "Ya, saya bersedia," jawab Santi dengan suara bergetar. Pernikahan mereka berlangsung sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka membuktikan bahwa cinta yang tulus mampu mengalahkan semua rintangan. Setelah pernikahan sederhana mereka, Rido dan Santi mulai menata hidup baru sebagai pasangan suami istri. Santi tetap menjalani karirnya sebagai dosen, sementara Rido terus berkembang di tempat kerjanya. Mereka saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah. Namun, kehidupan setelah menikah bukan tanpa tantangan. Santi harus menghadapi pandangan sinis dari beberapa kolega yang masih mempertanyakan keputusannya menikahi mantan mahasiswanya. Rido juga menghadapi tekanan di tempat kerja karena status istrinya yang memiliki latar belakang akademis yang jauh lebih tinggi. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam bersama, Rido berkata, "Saya tahu ini tidak mudah untuk kita, tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak pernah menyesal memilih kamu." Santi menggenggam tangan Rido, "Dan saya juga tidak pernah menyesal. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan itu yang membuat kita lebih kuat." Kebersamaan mereka menjadi pelajaran tentang kesabaran, kompromi, dan kekuatan cinta yang sejati. Setahun setelah pernikahan, Rido dan Santi menerima kabar yang menggembirakan, Santi hamil. Kabar ini membawa kebahagiaan besar dalam rumah tangga mereka. Santi, yang sebelumnya ragu apakah ia akan memiliki keluarga baru setelah perceraiannya, merasa bahwa hidupnya kini lengkap. Rido, di sisi lain, semakin giat bekerja untuk mempersiapkan masa depan keluarga mereka. Ia bahkan mulai merancang sebuah rumah kecil untuk mereka tinggali bersama anak mereka kelak. Namun, di tengah kebahagiaan ini, Santi mengalami kelelahan karena harus membagi waktu antara pekerjaannya sebagai dosen dan kehamilannya. Rido dengan sigap membantu dan selalu memberikan dukungan. "Jangan khawatirkan hal lain, fokus saja pada kesehatan kamu dan bayi kita," kata Rido sambil memijat bahu Santi yang lelah. Momen-momen ini semakin mempererat hubungan mereka sebagai pasangan. Ketika kehamilan Santi memasuki trimester terakhir, sebuah masalah besar muncul. Pak Haris, yang masih menyimpan dendam, kembali mencoba menyerang reputasi Santi di kampus. Ia mengirimkan laporan anonim ke dekan, menuduh bahwa Santi telah menyalahgunakan wewenangnya di masa lalu untuk membantu Rido lulus. Sidang etik kembali digelar, dan kali ini tekanan lebih besar karena menyangkut karir Santi yang sedang dipertaruhkan. Rido merasa marah dan ingin membela istrinya, tetapi Santi meminta Rido untuk tetap tenang. "Saya tidak ingin kamu terlibat, Rido. Saya bisa menghadapi ini," kata Santi dengan tegas. Namun, di sidang tersebut, beberapa mahasiswa dan dosen yang pernah dibimbing oleh Santi datang untuk memberikan kesaksian tentang profesionalitas dan integritasnya. Rido juga hadir di akhir sidang untuk memberikan pernyataan, menegaskan bahwa kelulusannya murni hasil kerja kerasnya sendiri. Setelah melalui proses panjang, Dewan Etik memutuskan bahwa tuduhan terhadap Santi tidak berdasar, dan ia dinyatakan tidak bersalah. Pak Haris akhirnya menerima peringatan keras atas tindakannya yang merugikan reputasi Santi. Beberapa bulan kemudian, Santi melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Mereka memberinya nama Rania, yang berarti ratu, sebagai simbol kekuatan dan kebahagiaan yang membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Rido dan Santi menjalani kehidupan baru sebagai orang tua dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Di setiap langkahnya, mereka saling mendukung, belajar, dan bertumbuh bersama. Santi juga mendapatkan promosi di kampusnya, menjadi kepala program studi, sementara Rido memulai bisnis kecil di bidang teknologi yang ia bangun bersama rekan-rekannya. Keluarga kecil mereka sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, menikmati kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Beberapa tahun kemudian, Rido dan Santi duduk bersama di taman kampus, tempat pertama kali mereka berbicara dari hati ke hati. Rania, yang kini berusia 5 tahun, bermain di dekat mereka.
Kamu ingat waktu pertama kali kita bertemu di kelas? Tanya Santi sambil tersenyum. Ridho tertawa. Saya ingat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dosen yang membuat saya gugup waktu itu akan menjadi istri saya. Santi menggenggam tangan Ridho. Dan saya tidak pernah membayangkan bahwa seorang mahasiswa muda akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Mereka duduk dalam keheningan, menikmati momen itu. Cinta mereka telah melewati banyak rintangan, dan kini mereka berada di tempat yang penuh kedamaian.